Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi penting dalam rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari bersama-sama agar kita bisa menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Ya, baik. Pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Yuk kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu adalah wahyu, bukan karangan manusia, dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa kita beriman kepada kitab Allah, maka kita percaya, kita menerima, dan berusaha mengamalkan isi dari kitab-kitab tersebut. Dalam Islam, ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Ya, apa saja itu? Nah, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Lalu kitab yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, akan tetapi kitab Zabur berisi hikmah dan nasihat. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau kaum Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dan kitab yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya.
Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang spesial. Apa sih yang membuat Al-Quran bisa berbeda dan istimewa? Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berpikir sebentar. Ada tidak buku yang isinya masih sama sejak 1400 tahun yang lalu, tanpa berubah satu huruf pun? Ya, jawabannya hanya satu, yaitu Al-Quran. Luar biasa bukan? Allah sendiri yang menjamin keasliannya. Mari kita lihat firman-Nya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kalau Al-Quran benar-benar terjaga, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya dibaca saat bulan Ramadan saja, tapi dibaca, dipahami, dan diamalkan setiap hari dan setiap waktu. Dan satu lagi, sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Kalau belum, mari setelah menonton video ini kita buka mushaf atau aplikasi Quran di HP dan mulai dari satu ayat saja. Insya Allah dari satu ayat itu bisa jadi satu halaman dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari walau hanya satu ayat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.